Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada mata kuliah statistik. Minggu lalu kita telah membahas mengenai distribusi probabilitas diskrit atau distribusi peluang diskrit. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas kontinu, lanjutan dari kemarin. Masih distribusi probabilitas. Oke. Nah, seperti kemarin, CPMK masih sama. Hanya saja untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan menjelaskan distribusi probabilitas kontinu, kemudian menjelaskan perbedaan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Ini sudah minggu lalu. Dan yang terakhir ini mampu menentukan, mencari dan menghitung distribusi probabilitas kontinu serta macam-macam distribusi probabilitas kontinu. Oke, kita langsung saja. Distribusi kontinu, distribusi probabilitas kontinu atau distribusi peluang kontinu sama semua. Sama saja, jadi jangan bingung jika ada istilah seperti demikian karena itu sama saja. Nah, pertama kita lihat dulu definisinya apa. Distribusi kontinu merupakan salah satu dari macam distribusi probabilitas. Nah, selain dari yang kemarin yang kita bahas ada distribusi probabilitas diskrit, itu semuanya distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Nah, perbedaan yang kemarin yang telah kita bahas dengan distribusi probabilitas diskrit. Nah, untuk distribusi probabilitas kontinu itu mengenai pengukuran sesuatu. Nah, kalau diskrit kemarin kan perhitungan sesuatu, jadi sesuatu yang bisa dihitung. Sedangkan untuk kontinu itu sesuatu yang bisa diukur. Misalnya bobot badan setiap ternak. Kalau yang diskrit kan jumlah ternak. Nah, sekarang bobot badannya berapa? Bobot badan diukur dengan menggunakan timbangan. Kemudian jumlah produksi ternak yang dihasilkan tiap tahun. Nah, jumlah produksi dihitung menggunakan dihitung jumlah produksinya. Jika jumlah produksinya tentang telur, ya berapa jumlah telurnya. Nah, dengan berapa jumlah bobot telurnya misalnya, jumlah bobot telur. Kemudian berapa jumlah produksi susu misalnya, berapa liter produksi susunya, dihitung menggunakan liter. Seperti itu. Jika produksi dagingnya, dihitung produksi dagingnya menggunakan timbangan juga. Seperti itu dan sebagainya. Sebanyak yang lain. Itu adalah contoh dari distribusi probabilitas kontinu. Jadi sifatnya kontinu karena sifatnya adalah hasil dari pengukuran. Jadi dia bisa tak hingga. Oke, seperti itu. Semoga bisa pahami. Kita lanjut. Nah, bentuk distribusi kontinu ini adalah kurva yang halus dengan luasan di bawah kurva sama dengan probabilitas, sama dengan peluang atau kemungkinan. Sehingga probabilitas bahwa X terletak di dalam interval dari A sampai B ditulis. Nah, ini adalah formula dari probabilitas kontinu. Probabilitas X lebih kecil atau sama dengan A, X lebih besar sama dengan B, ini sama dengan integral B ke A, fungsi X dx. Nah, ini adalah formula dari distribusi kontinu. Nah, untuk macam distribusi kontinu itu ada 3. Paling sedikit ada 3. Ada distribusi probabilitas seragam, kemudian ada distribusi probabilitas normal, dan yang terakhir ada distribusi probabilitas eksponensial. Nah, ketiga distribusi ini akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari distribusi seragam. Nah, kita mulai dari definisinya. Distribusi seragam merupakan distribusi
yang terjadi bila pengubah acak X mendapat nilai. Nah, jadi pengubah acaknya ada nilainya. X1, X2, X3, X4, sampai XK, dan seterusnya. Nah, bisa juga sebenarnya XI, tergantung dari simbolnya, itu kan cuma simbolnya. Nah, dengan peluang yang sama. Nah, ini harus dengan peluang yang sama. Jadi peluangnya sama, tidak berbeda. Maka distribusi seragam, nah, namanya juga sama ya. Namanya juga seragam, ya harus sama. Jika tidak sama, maka dia tidak masuk distribusi seragam. Nah, maka distribusi seragam diberikan, seragam diskrit diberikan oleh, nah ini adalah formulanya, fungsi fx ke k. Nah, ini kan k-nya tadi, kalau misalnya i, simbolnya i, maka i di sini sama saja. Seper k ini, nah, jadi seper k-nya, di mana x-nya ini adalah x1, x2, sampai dan seterusnya xk. Apapun jumlah x-nya. Nah, seperti itu fungsinya, persamaannya. Nah, lambang fungsi xk merupakan pengganti fungsi x. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter k. Nah, maksudnya itu apapun nanti nilainya di k itu, di k, nah, x1, x2, x3, x4, nah, itu semua adalah nilai dari distribusi seragam dari parameter k ini. Ini k-nya ini. Nah, untuk jelasnya kita lihat contohnya. Atau contohnya kita lihat dulu teoremanya. Nah, ini teoremanya. Teoremanya untuk rataan dan varians untuk distribusi seragam diskrit fungsi fxk adalah, nah ini untuk mencari rataannya. Rataan itu simbolnya mu. Nah, sigma ki ke i sama dengan 1 xi per k. Nah, jadi ini adalah jumlah xi-nya. xi-nya tadi, xk-nya ini, x1, x2, x3, dan seterusnya. Ini jumlahnya. Dibagi k-nya, berapapun k-nya nanti. Nah, ini adalah formula untuk rataan. Sedangkan untuk varians atau variansi, sama saja. Nah, ini adalah sigma kuadrat sama dengan, ini variansi kan, sigma kuadrat sama dengan sigma, ini sama ya, sigma juga, k i sama dengan 1, dimana xi kurang mu kuadrat per k. Nah, jadi ini adalah jumlahnya, seluruh jumlah xi kurang mu dikuadratkan. Nah, jadi kalau xi-nya ada 1, 2, 3, 4, ya ini kurang 1 kurang ini dikuadratkan, 1 kurang ini dikuadratkan. Jadi ini syaratnya, syarat varians, mendapatkan varians ini harus mencari dulu rataannya, baru bisa mencari varians. Kecuali kalau sudah diketahui ya, harus diketahui dulu rataannya, baru bisa dicari varians. Makanya kan ini ada syarat rataan di sini. Oke, seperti itu. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Soal dari distribusi seragam. Nah, bila sebuah bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu yang 40 watt. Nah, jadi ini ada kotak yang berisi bola lampu, dan dalam kotak ini ada yang satu buah lampu 40 watt, satu yang 60 watt, satu yang 35 watt, satu yang 100 watt. Nah, ini kan seragam ya. Ada satu 40 watt, satu 60 watt, satu semua seragam. Nah, maka ini sudah pasti kita menggunakan distribusi seragam untuk menyelesaikan persoalan probabilitas ini. Maka tiap unsur ruang sampel, ingat-ingat lagi pelajaran yang peluang yang pertama, peluang atau probabilitas sama saja. Ada yang namanya ruang sampel kan. Nah, ruang sampel itu disimbolkan S. Nah, ruang sampelnya adalah 40, 60, 70, 100. Nah, ini tadi 40, 60, 70, dan 100. Lampunya seragam, satu-satu semua. Muncul dengan peluang 1/4. Jadi distribusinya seragam dengan, nah ini pertanyaannya, distribusinya seragam dengan apa? Makanya dicari menggunakan formulanya tadi. Nah, cara mencarinya, oke, seperti ini sudah bisa dilihat. Ini adalah formulanya, fungsi fxk sama dengan seper k, di mana x itu x1, x2 sampai xk. Sedangkan rataannya mu ini tadi sudah saya jelaskan.
Nah, tinggal dimasukkan ke formulanya. Tadi yang diketahui apa saja? Diketahui adalah K-nya itu kan 40, 60, 75, dan 100. Nih. Sorry. K-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 bola lampu. Nah, jadi 4. Sedangkan X-nya, X1, X2. Nah, X1 ada 40, X2 60, X3 75, dan X4 100. Nah, berapapun bola lampu dengan wattnya berbeda, maka itu adalah X-nya. Kalau tambah lagi misalnya 150 di sini atau 200, ya tambah lagi K-nya 45 di sini. Dan seterusnya. Nah, kita tinggal masukkan ke formulanya, ke rumusnya. X4 K-nya kan, 1/4 K-nya. Nah, di mana X-nya ini adalah 40, 60, 75, dan 100. Nah, ini sudah masuk ke fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Jadi distribusi seragamnya adalah seperti ini. Kemudian kita cari lagi mu-nya, rataannya. Nah, kita masukkan ke formulanya. Nah, langsung kan K-nya 4, ini kan 4. Ini XI itu kan ini semua 40, 60, 75, 100 ya. Jadi masukkan semua. Nah, ini kan artinya semua jumlah XI ya. XI-nya kan ada 4, I-nya 1. Jadi 40 per 4. 4-nya K-nya kan 4 nih, K. Sama dengan 40, 60, 40 tambah 60 tambah 70 tambah 100 dibagi 4. Nah, ini nilainya adalah 98,75. Tidak percaya silahkan dihitung. Oke, lanjut ke varians. Varians itu adalah sigma kuadrat. Nah, ini rumusnya. Nah, kita masukkan lagi 4 di sini K-nya tadi. I sama dengan 1, X-nya kan IX ini. Ya, I-nya sama dengan 1 sama saja. Kemudian XI kurang mu dikuadratkan per K. K-nya tadi 4. Sama dengan, nah ini maksudnya adalah semua jumlah X, mau X1, X2, X3, X4, dikurangi rataannya. Ini tadi rataannya. Nah, dikurangi dengan rataannya berapa ini tadi? Itu tadi saya bilang. Nah, yang sebelumnya. Untuk mencari varians, ya harus dicari dulu rataannya. Nah, ini sudah didapat rataannya. Jadi tinggal 40 dikurang 68,75 tambah 60 kurang 68,75 kuadrat ditambah 75 dikurang 68,75 tutup kurung kuadrat tambah terakhir 100 kurang 68,75 kuadrat. Kalau kalian kerjakan soal jangan seperti ini cuma saya singkat karena kalau saya tulis semua ini tidak muat. Sebenarnya bisa ditulis semua, cuman yang disingkat. Nah, ini titik-titik artinya kan semua ini. Nah, jika ini ada 10 maka ya di sini harus ada 10 juga. Itu maksudnya ini sigma ya. Nah, jumlahnya semua. Nah, cara menghitungnya ini ya dikurangi dulu terus dikuadratkan. Jangan dikuadratkan dulu baru dikurangi. Ini pasti salah itu hasilnya. Dikurangi dulu. Jadi kalau menyelesaikan soal seperti ini yang dalam kurung dulu yang dikerjakannya. Dikurangi dulu, kemudian dikuadratkan, dapat hasilnya ditambah sampai yang terakhir. Kemudian dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 639,6. Tidak percaya silahkan dihitung sendiri. Nah, ini adalah cara menghitung distribusi seragam. Sangat sederhana. Dan sangat mudah. Tinggal dimasukkan rumusnya saja. Cara menghitungnya ya seperti itu. Mudah sekali. Oke, seperti ini diagramnya. Nah, seragam. Sama semua. Nah, untuk 40,25, untuk 60, 75, dan 100 sama semua. Nah, namanya juga seragam ya. Jadi paling kalau ada peningkatan sedikit sekali, mulus, tidak terlalu signifikan peningkatannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke distribusi normal. Kita mulai dari definisinya. Nah, distribusi normal, mungkin distribusi normal adalah distribusi yang paling penting baik dalam teori maupun penerapan statistika. Jika X suatu variabel random normal, artinya kan diacak normal, maka distribusi probabilitasnya adalah, probabilitas X-nya adalah, ini adalah formulanya, jangan bingung, ini formula sama dengan yang tadi, fungsi X sama dengan 1/, sigma akar 2 pi
2 kali pi dikali epsilon pangkat 1/2 dikali x kurang mu per per alpha. Dimana x itu lebih kecil dari min tak hingga, lebih besar dari min tak hingga, lebih kecil dari tak hingga. Nah, parameter distribusi normal adalah min. Nah, min itu rataan. Nah, simbolnya ini min mu dengan x ini berada di antara x lebih besar dari min tak hingga, x lebih besar dari tak hingga. Dan variansi sigma kuadrat ini lebih besar dari 0. Distribusi ini digunakan secara luas sehingga kerap kali kita gunakan notasi khusus. X mendekati n. Nah, ini tanda begini kan. Dikali mu titik 2 ini ada sigma kuadrat. Yang berarti apa? X distribusi normal, ini X-nya distribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat. Bentuk visual distribusi normal adalah simetrik. Nah, simetrik artinya kiri dan kanannya sama ya, seperti ini. Mempunyai satu modus, ada modusnya satu, artinya paling tengahnya itu modus dan kurva berbentuk lonceng. Karena dia seimbang, modusnya satu di tengah, sehingga dia simetris. Nah, artinya karena simetris ya bentuknya seperti lonceng. Simetris artinya ke kiri dan kanannya sama. Nah, distribusi normal kumulatif didefinisikan sebagai probabilitas bahwa variabel random normal X lebih atau sama dengan suatu harga sigma atau, nah ini seperti ini formulanya, P X lebih kecil atau sama dengan A sama dengan peluang X-nya lebih kecil sama dengan A, F A sama dengan integral A ke min tak hingga seper sigma akar 2 pi kali epsilon pangkat 1/2 pangkat min 1/2 dikali x kurang mu per alpha per sigma kuadrat kali dx. Nah, integral ini tidak dapat dihitung dalam bentuk rumus, tetapi dengan menggunakan perubahan variabel. Nah, ini perubahan variabelnya z. Nah, perubahan z sama dengan x kurang mu per sigma. Nah, hitungan itu dapat dilakukan independen dengan mu dan sigma kuadrat, yakni ini sama, ini penyederhanaannya, peluang x lebih kecil sama dengan A sama dengan peluang z lebih kecil sama dengan alpha atau A-nya tadi A kurang mu per sigma atau sama dengan pi. Nah, ini pi juga ya. Ini simbol pi. Di simbol pi sama dengan pi A kurang mu per sigma. Dengan pi adalah fungsi distribusi kumulatif distribusi normal standar. Min ini sama dengan 0, rataannya sama dengan 0, nilai tengahnya sama dengan 0, deviasi standar sama dengan 1 atau standar deviasi sama dengan 1. Dalam substansi ini biasanya dinamakan standarisasi, ya, makanya distandarisasi. Biasanya kalau data-data yang tidak menyamar normal ini harus dinormalisasi dulu datanya sebelum diolah supaya nanti standar deviasinya tidak terlalu meningkat atau errornya tidak terlalu besar. Sebab informasi ini mengubah variabel random n mu sigma kuadrat menjadi variabel random n 0,1. Jadi ini tadi dirubah menjadi n 0,1. Nah,
Daya rentang kertas contohnya kita lihat, daya rentang kertas yang digunakan untuk membuat kantong belanja merupakan ciri kualitas penting. Diketahui bahwa daya X berdistribusi normal dengan min, nah ini ratanya 40 pound per inci kuadrat, dan deviasi standar 2, dan deviasi standar atau standar deviasi 2 pound per inci kuadrat. Ditulis X mendekati N 40,4. Ini tadi yang mu, sigmanya. Pembeli kantong itu menuntut supaya kantong mempunyai rentang paling sedikit 35 pound per inci kuadrat. Probabilitas bahwa satu kantong yang dihasilkan dari kertas ini akan memenuhi atau melebihi spesifikasi ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 35. Perhatikan bahwa peluang X lebih besar dari 35 sama dengan, nah ini kan kalau ini dicari artinya sama dengan, bisa dibaca kembali materi tentang peluang. Nah ini sudah ada rumusnya. Ini 1, karena kan peluang terjadinya sesuatu itu 1, makanya 1 dikurang peluang X lebih kecil sama dengan 35. Nah, kalau dia lebih besar di sini, maka itu sama dengan 1 kurang peluang X lebih kecil. Nah, ini dibalik ya. Lebih kecil sama dengan 35. Nah, untuk menghitung probabilitas ini dari tabel normal standar, kita standarisasi titik 35 dan kita peroleh. Nah, ini dilihat di tabel ya. Seperti ini. Nanti dilihat di tabel hasilnya. Ini dilihat di tabel nanti. Px lebih kecil dari 35 sama dengan peluang X lebih kecil dari 35 sama dengan peluang Z lebih kecil dari 35 kurang 40 per 2. Sama dengan, nah ini kan tadi 40 ya, minnya. Nah, makanya kurang 40. Ini X-nya X kurang min, X kurang mu per standar deviasi. Ini 2 pound per standar deviasi. Sama dengan peluang Z kurang min 2,5. Nah, min 2,5. Nah, ini min 2,5 dilihat di tabel Z. Nah, silakan buka di tabel Z, nanti saya lihat ada tabelnya. Ini nilainya 0,0062. Nah, dari probabilitas yang kita inginkan adalah, dan hasilnya probabilitas yang kita inginkan adalah peluang X lebih besar dari 35 sama dengan 1 kurang, nah tinggal dibalik lagi, 1 kurang P dari X lebih kecil dari 35 sama dengan 1 kurang ini 0,062. Ini kan sudah ada nilainya ya. Ini tadi, ini nilainya ini. 1 kurang X lebih kecil atau sama dengan 35 sama dengan 1 kurang 0,0062 sama dengan 0,9938. Jadi hasil probabilitas yang kita inginkan adalah 0,9938. Nah, cara lihat tabelnya seperti ini. Ini kan min 25 ya. Pi min 2,5. Nah, ini. Kita lihat di tabel Z, karena kan ini yang dilihat adalah Z-nya, ini Z-nya lebih kecil. Lihat yang min 2,5 tabel Z. Nah, ini lihat tabel Z. Nah, min 2,5. Nah, lihat yang pertama karena kan 0,0062. Nah, ini makanya ini 0,0062. Seperti itu cara lihat tabel. Nah, untuk tabel yang distribusi normal, silakan lihat di tabel Z. Nah, untuk tabel Z-nya silakan di-download, banyak, tinggal diketik saja tabel Z atau tabel distribusi normal. Nah, ini akan muncul tabel distribusi normalnya seperti ini. Kalau bisa ya beli buku statistik, pasti ada ini tabel distribusi normalnya di bagian belakang. Nah, kalau tidak mau beli bukunya ya silahkan di browsing. Mudah sekarang. Oke, seperti itu distribusi normal. Sekarang kita masuk ke distribusi eksponensial. Yang terakhir, distribusi eksponensial. Nah, seperti biasa kita lihat dulu definisinya. Apa itu distribusi eksponensial? Nah, distribusi eksponensial adalah distribusi yang digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian. Nah, jadi ini digunakan untuk memodelkan jika ada kasus selang waktu yang antara dua kejadian. Selang waktu antara dua kejadian. Dua kejadian maksudnya kejadian pertama terjadi, kemudian kejadian
kejadian kedua berlanjut. Kejadian kedua berlanjut. Nah, dari suatu peristiwa waktu antara kedatangan. Dengan kata lain, distribusi eksponensial adalah suatu distribusi yang digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi. Ya. Jadi kalau ada peristiwa terjadi, nah kemudian ada jedanya, kemudian lagi peristiwa terjadi. Nah ini adalah disinilah distribusi eksponensialnya sampai sebuah peristiwa terjadi, dan juga untuk memodelkan waktu antara terjadi peristiwa. Waktu antaranya antara peristiwa satu dan peristiwa kedua. Nah disitulah distribusi eksponensial digunakan. Itu distribusi eksponensial. Nah, ciri-cirinya apa saja? Pertama, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi ekornya sebelah kanan karena mulai dari 0. Nah, kemudian sampai tak hingga. 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi makanya ekornya sebelah kanan karena semakin ke kanan dia semakin kecil, semakin menyempit, makanya disebut ekor. Mempunyai, nanti kita lihat ada nanti grafiknya, nanti kita lihat. Mempunyai nilai variansi, kemudian mempunyai nilai min, ya, ada variansinya, ada minnya, sama dengan yang distribusi seragam tadi ya. Nah, distribusi seragam, distribusi normal juga sama, ada minnya, ada variansinya, makanya nanti kan ya, dicari juga min dan variansinya. Kemudian memiliki standar deviasi sama, yang standar deviasi yang sama dengan rata-rata atau rataan. Nah ini standar deviasinya sama dengan rataannya. Kemudian pencairan data distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Dan yang terakhir, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, itu jadi peluang yang terjadi dari suatu percobaan ini akan mempengaruhi selisih waktu, pengurangan waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan lihat contohnya. Nah, ini. Nah, contoh kasus misalnya waktu antara truk tiba di dermaga bongkar. Nah, jadi waktu antara truk tiba itu adalah distribusi eksponensial. Kemudian waktu antara transaksi pada mesin ATM, waktu tunggunya itu, kemudian waktu antara panggilan telepon ke operator utama, itu kan ada waktu tunggu. Nah, itulah contoh kasus peluang atau distribusi eksponensial. Nah, formulanya seperti ini atau rumusnya seperti ini dalam menghitung probabilitas distribusi eksponensial dengan rataan kurang dari rumus yang digunakan adalah, nah ini rataan kurang dari ya rumusnya. X ini adalah interval rata-rata atau interval rataan. X0-nya ini adalah rataan sampel yang ditanyakan. Nah, ini yang akan ditanyakan, ini akan dicari. Sama dengan 1 kurang eksponensial pangkat min delta kali X0. Nah, deltanya ini adalah parameter rata-rata atau parameter rataan ini. Tapi dia min pangkatnya. Untuk nilai eksponensial sendiri ini sudah ditentukan. Ini adalah nilainya 2,71828. Jadi jangan bingung nanti di mana didapat. Ini sudah ada, sudah ditentukan, tinggal diambil. Catatan untuk lebih dari ini kan kurang dari ya. Nah, jika untuk lebih dari atau sama dengan, nah ini lebih dari atau sama dengan menggunakan tanda ini. Ini kan kurang dari. Ya, kalau jika lebih dari atau sama dengan pakai tanda ini. Seperti itu. Nah, kita lihat ini kurvanya. Nah, ini tadi yang saya bilang ekornya di sebelah kanan. Nah, ini karena semakin ke kanan ini semakin mengecil. Nah, ini seperti ini. Ini peluang X lebih dari atau sama dengan X0-nya. Nah, daerah arsiran probabilitas tergantung tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, kalau ini lebih besar sama dengan, kalau di sebelah situ lebih kecil sama dengan. Oke. Dan kalau ini lebih kecil sama dengan, sama. Ini lebih besar sama dengan, kalau ini lebih kecil sama dengan, sama saja. Jika P-nya X lebih kecil sama dengan 0, maka daerah arsiran probabilitasnya berada di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, sebelah kanan. Seperti itu. Itu saja bedanya. Tapi tetap saja ekornya akan
berada di sebelah kanan, semakin mengecil ke sebelah kanan. Itu kurva dari distribusi eksponensial. Nah, untuk memudahkan kita lihat contoh soal. Toko CD Beat the Hits tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Nah, ini. Jadi ada jeda di situ ya. Nah, sampai dia meningkat 8,4 per 30 menit. Berapa probabilitas kedatangan atau berapa peluang kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Nah, ini yang ditanyakan, probabilitas selang waktu 8 menitnya. Nah, berapa ya? Tentu saja kita akan menggunakan rumus probabilitas. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah X0-nya. Nah, X0 yang pertama kan selang waktunya ini adalah 8 menit. Ini ada 8 menit. Kemudian kita akan cari lambdanya. Lambdanya itu atau rataan peningkatan itu 8,4 per 35. Artinya 8,4 dibagi 35. Nah, 84 per 35 menit. Itu 0,2 sekian-sekian lah. Nanti kita hitung 0,24 lah. 0,24 per menit. Kemudian yang ditanyakan adalah pengunjung dengan selang waktu 8 menit. 8 menit, selang waktu 8 menit itu P peluangnya lebih besar atau sama dengan 8 menit. Itu yang ditanyakan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini tadi diketahui sudah X0 sama dengan 8 menit. Lambdanya itu kan rataannya itu 84 per 35 menit itu sama. Nah, ini saya bilang 0,24 per menit. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah peluang pengunjung selang waktu 8 menit atau lebih. Artinya P lebih besar sama dengan 8 menit. Nah, ini ditanyakan ya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya ini tadi. PX lebih besar sama dengan X0. Plus kurung sama dengan 1 kurang epsilon atau eksponensial pangkat min delta kali X0. Tinggal masukkan ini. PX-nya X0-nya 8, kemudian lambda-nya 1 kurang eksponensial. Eksponensial kan sudah ada tadi. Nah, ini eksponensial ini sudah tetap ini. Pangkat min 0,24 kali X0-nya 8. Langsung saja. Nah, eksponensial sudah tadi, tinggal dimasukkan. Pangkat ini dikali, hasilnya min 1,92. Nah, tinggal dipangkatkan dulu ya, jangan langsung dikurangi. Dipangkatkan dulu, dikali dengan pangkat min 1,98. Setelah itu dikali, baru dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah 0,85. Tidak percaya, silahkan dihitung. Nah, P, jadi peluang X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0,85. Nah, ini mudah sekali, sangat sederhana. Oke, itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan ditanyakan di grup. Dan saya harapkan tugasnya diselesaikan. Nah, jika ada pertanyaan ya jangan sungkan-sungkan ya, silahkan ditanyakan. Sekali lagi saya sampaikan, silahkan ditanyakan di grup. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan semoga bisa diambil manfaatnya. Tetap semangat dalam belajar. Ini sudah pertemuan ke-13 kita. Insyaallah tinggal 2 pertemuan lagi ke depannya, dan di pertemuan yang ke-16 kita akan ujian tengah semester. Jadi saya ingatkan lagi dari sekarang, silahkan diulang-ulangi materinya, dipelajari kembali sehingga memudahkan kalian nanti dalam ujian akhir semester. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.